warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang saya hormati Bapak Dosen Muhammad Irfan, SHI, MSc, selaku dosen mata kuliah Hukum Acara Perdata dan Peradilan Agama, dan teman-teman yang saya banggakan. Baiklah, di sini perkenalkan saya Alvina Afdala M, NPM 2321020185, Prodi Hukum Tata Negara, kelas D, Fakultas Syariah. Di sini saya ingin menjelaskan materi mengenai ruang lingkup hukum acara perdata. Yuk, mari kita bahas. Hukum acara perdata adalah sekumpulan aturan yang mengatur tata cara seseorang menegakkan hak-hak perdata melalui pengadilan. Jika hukum perdata material mengatur tentang apa saja hak dan kewajiban seseorang, maka hukum acara perdata menjelaskan bagaimana cara membuktikan dan memperoleh perlindungan hukum ketika hak tersebut hilang atau dilanggar. Maksud dan tujuan hukum acara perdata. Ada beberapa tujuan utama dari hukum acara perdata tersebut, yaitu: satu, menjamin perlindungan hak seseorang agar orang yang dirugikan tidak mengambil tindakan sendiri. Kedua, memberikan kepastian hukum. Hakim memutus perkara berdasarkan bukti dan aturan hukum. Empat, menjaga ketertiban dan konflik keperdataan. Sengketa diselesaikan melalui mekanisme dan struktur yang bisa dipertanggungjawabkan. Tiga, dasar-dasar hukum acara perdata di Indonesia. Dasar hukum acara perdata di Indonesia yaitu ada HIR, berlaku di Jawa, Madura. Kedua itu ada RTG, berlaku di luar Jawa dan Madura. BOW memuat ketentuan pembuktian. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Perma dan Sema sebagai aturan teknis peraturan peradilan dan jurisprudensi dan ahli hukum. Dasar-dasar ini menjadi landasan agar proses peradilan berjalan dengan teratur dan konsisten. Contoh aktual kasus ini adalah, contohnya dalam sengketa hutang-hutang. Misal seseorang meminjam uang pada temannya dalam perjanjian mengembalikannya dalam waktu 2 bulan. Namun setelah waktunya tiba, uang tersebut tidak dikembalikan. Pihak yang dirugikan akhirnya mengajukan gugatan kontestasi ke pengadilan. Jadi pengadilan memeriksa satu bukti perjanjian, yang kedua saksi, dan yang ketiga itu kemampuan tergugat dalam melaksanakan kewajibannya. Jika terbukti, hakim akan memutus tergugat wajib membayar sesuai dengan perjanjian dan dapat dilakukan eksekusi bila tidak dilaksanakan. Dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa hukum acara perdata merupakan pedoman penting dalam penyelesaian sengketa keperdataan melalui pengadilan. Hukum ini mengatur prosedur bagaimana seseorang ditegakkan, mulai dari pengajuan gugatan hingga pelaksanaan putusan. Keduanya itu adalah untuk mewujudkan hak kepastian hukum dan ketertiban hukum agar ketertiban masyarakat dapat menyelesaikan sengketa secara baik, benar, dan beradab. Dengan adanya hukum acara perdata, hak setiap orang dapat melindungi melalui jalur hukum yang sah. Sekian materi yang bisa saya sampaikan mengenai ruang lingkup hukum acara perdata. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.